Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Thomas dengan tepat mendapat sebutan peragu dalam Injil kali ini. Tetapi ia mendapat kesempatan yang luar biasa, dan ini menjadikan dirinya membawa berkat. Thomas diberkati dengan penampakan dari Yesus sendiri, dan ajakan untuk memasukkan jarinya ke lambung Yesus yang terluka. Dalam bagian ini Yesus membuktikan bahwa Dia akan melakukan apapun untuk membantu kita mengatasi keraguan kita. Saudara-saudari, keraguan adalah hal yang wajar bagi manusia, tetapi juga bisa menjadi pintu yang terbuka untuk sesuatu yang lebih mendalam bagi mereka yang berusaha untuk menjangkau dan memasukkan jari mereka ke dalam luka Yesus yang terbuka. Thomas berubah dari keraguan menjadi pengungkap pernyataan iman yang luar biasa. Bagi Thomas, Yesus bukan lagi sekadar rabi atau Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi. Dapatkah kita menemukan pengakuan iman yang lebih besar dalam kitab suci? Thomas mengingatkan kita bahwa iman bukan hanya anugerah, tetapi juga tindakan manusia. Di mana keraguan muncul, marilah kita bergumul dengan Allah, seperti Yakub dalam Perjanjian Lama, sampai kita menerima tawaran untuk menjamah Yesus dan menemukan bahwa Dia benar-benar hadir. Ketika kasih karunia mulai memberkati pergumulan kita, iman menjadi kesaksian hidup tentang Tuhan yang pertama kali menjangkau kita. Kata-kata dan doktrin yang kita ucapkan dalam pengakuan iman menjadi daging, dan hati kita memahami kebenaran secara berbeda dari sebelumnya. Saudara-saudari, Santo Thomas Aquinas hidup di abad ke-13. Dia dianggap sebagai raksasa iman yang mencoba menjelaskan teologi secara sistematis dalam Summa Theologicanya. Rasul Thomas berjalan bersama Yesus dalam pelayanan publiknya, dan dia masih ragu. Tetapi Tuhan datang untuk menguatkan imannya. Santo Thomas Aquinas bekerja selama bertahun-tahun dalam pekerjaannya untuk Tuhan. Dan setelah satu pengalaman mistik, satu sentuhan Kristus menyadari bahwa pekerjaannya yang luar biasa tidak bisa dibandingkan dengan pengungkapan iman Tuhanku dan Allahku. Saudara-saudari, marilah kita berjuang untuk menghidupi iman, sambil juga percaya bahwa Tuhan akan hadir kapanpun, dimanapun, dan seperti yang Dia inginkan. Tuhan tahu waktu terbaik untuk jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah
adalah kebenaran, sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam